pendidikan dalam pembelajaran dapat berasal dari berbagai aliran filosofis, tetapi beberapa landasan umum meliputi yang pertama ada prinsip pragmatisme. Filosofi pragmatisme menekankan pentingnya hasil praktis dari suatu tindakan. Dalam konteks pendidikan, teknologi digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif. Teknologi pendidikan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa. Kemudian ada humanisme. Perspektif humanisme dalam pendidikan menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Teknologi pendidikan dapat dilihat dari berbagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memberikan aksesibilitas kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda, dan mempromosikan pengembangan pribadi dan sosial siswa. Selanjutnya ada konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan belajarnya. Kemudian ada kritisme. Pendekatan kritisme dalam pendidikan menekankan pentingnya analisis kritis, refleksi, dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan budaya. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang kritis dengan memberikan akses kepada siswa untuk menyelidiki perspektif yang berbeda, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan berpartisipasi dalam dialog yang kritis. Kemudian ada progresivisme. Filosofi progresivisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pengalaman langsung, eksperimen, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, interaktif, dan menantang untuk memungkinkan siswa mengeksplor minat dan keinginan mereka sendiri. Dengan memahami landasan filosofis ini, pengembangan teknologi pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana teknologi tersebut dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofi ke dalam sebuah desain pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Menurut saya, teknologi pendidikan adalah penggunaan berbagai alat, aplikasi, dan platform digital untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Teknologi pendidikan tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam konteks pendidikan. Lebih dari sekedar memfasilitasi proses transfer ilmu kepada siswa, teknologi pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa maupun pendidik untuk berkolaborasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam pembelajaran yang lebih dinamis, personal, dan relevan. Hal ini bisa meliputi penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi mobile untuk belajar secara mandiri, simulasi komputer untuk eksperimen visual, dan berbagai bentuk media digital lainnya. Selain itu, teknologi pendidikan juga membuka pintu bagi inklusivitas, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan bagi individu dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan dapat lebih terjangkau, lebih mudah diakses dari mana saja, dan disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan setiap individu masing-masing. Dengan demikian, teknologi pendidikan tidak hanya merupakan alat bantu, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkaya dan mengubah cara kita belajar dan mengajar, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam era digital ini.
Sosiologi dan psikologi dalam pengembangan teknologi pendidikan mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan psikologi mempengaruhi desain, implementasi, dan penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Untuk yang pertama yaitu landasan sosiologi. Sosiologi mempelajari interaksi manusia dalam konteks masyarakat dan budaya. Dalam pengembangan teknologi pendidikan, landasan sosiologi membantu memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan, termasuk norma-norma budaya, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan. Misalnya, dalam sebuah masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai tradisional dan interaksi tatap muka antar guru dan siswa, penerimaan terhadap teknologi pembelajaran online mungkin lebih lambat daripada di masyarakat yang lebih bisa terbuka terhadap inovasi dan teknologi baru. Pemahaman akan norma-norma sosial ini akan mempengaruhi bagaimana cara teknologi pendidikan dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi itu mempelajari tentang bagaimana perilaku individu dan proses mental yang mendasarinya. Dalam konteks pengembangan teknologi pendidikan, landasan psikologi membantu memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, berinteraksi dengan teknologi, dan bagaimana penggunaan teknologi dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan individu. Contohnya, teori pembelajaran seperti teori kognitif menekankan pentingnya pemahaman individu terhadap materi pembelajaran. Dalam pengembangan platform pembelajaran digital, penggunaan teknik-teknik seperti visualisasi dan interaksi atau penggunaan algoritma adaptif yang mempersonalisasi pengalaman belajar dapat didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan mempertimbangkan landasan sosiologi dan psikologi, pengembangan teknologi pendidikan dapat merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan yang memperhitungkan berbagai faktor sosial dan psikologi yang mempengaruhi penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Landasan teoritis dari ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran memberikan pemahaman yang penting dalam pengembangan teknologi pendidikan. Teori komunikasi memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu dan kelompok dalam sebuah sistem komunikasi. Dalam konteks pengembangan teknologi pendidikan, landasan teoritis ini membantu dalam merancang alat-alat komunikasi yang efektif antara guru dengan siswanya, serta antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Contohnya, teori komunikasi interpersonal menyediakan dasar bagi pengembangan teknologi yang mendukung komunikasi antara guru dan siswa secara langsung, seperti platform pesan instan untuk diskusi atau forum online untuk kolaborasi. Kemudian ada teori komunikasi massa, membantu dan merancang alat-alat untuk menyampaikan informasi secara efektif pada sebagian besar siswa, seperti penggunaan video pembelajaran atau materi online yang dapat diakses secara luas. Yang kedua, ada teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran mempelajari proses bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teori-teori ini memberikan dasar bagi pengembangan teknologi pendidikan yang berfokus pada menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi perkembangan siswa. Contohnya, ada teori konstruktivisme, memandang pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh individu. Dalam pengembangan teknologi pendidikan, prinsip-prinsip dari konstruktivisme dapat diterapkan melalui desain alat pembelajaran yang interaktif,
mendukung eksplorasi dan konstruksi pengetahuan oleh siswa. Kemudian ada teori kognitif, mengkaji bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Pengembangan teknologi pendidikan dapat mengintegrasi prinsip-prinsip kognitif dalam desainnya, misalnya dengan menyediakan umpan balik yang jelas dan berbasis bukti, atau penggunaan strategi pembelajaran yang dapat memperkuat koneksi antara konsep-konsep baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Dengan mempertimbangkan landasan teoritis dari ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran, pengembangan teknologi pendidikan dapat merancang solusi yang lebih efektif dan relevan dengan memahami bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan diproses oleh siswa dalam proses pembelajaran.